Ekonya ya, echo. Ini gimana? Nah, ini bagus nggak suara saya? Kebanyakan echo ya tadi ya. Ini gimana? Ini gimana? Halo, Ah, gimana ini? halo, Bagus, baik. Halo, selamat malam. malam. Silakan open cam-nya, Pak. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Bapak, thank you dan terima kasih atas open cam-nya ya. ya, Ah, baik, Pak. Saya bawa judul Kitab Kristen, kita enggak. Tadi saya ya, sudah menanyakan dua hal kepada pihak kekristenan gitu tentang ya, masalah yang langit dan ya ya. perumpamaan-perumpamaan yang lain gitu. Kalau saya boleh mau menanyakan sesuatu lagi kepada Bapak gitu. Boleh? Tadi kan Bapak udah banyak nanya tentang Kristen. Sekarang giliran. Terus Anda mau bertanya sekarang? Iya, iya. Boleh Oke, saya baik. bertanya? Nanti Anda bertanya, saya akan bertanya juga gitu ya. Iya, Silakan. boleh. Itu Pak, Bapak tahu kan surah An-Naba Mm-mm. ayat Mm-mm. 6 dan 7. Bapak bisa baca enggak? Mm-mm. Apa katanya? Bapak kan yang bawa surah An-Naba. Coba Bapak bacakan. Ya, saya enggak bisa bahasa Arab, Pak. Nah, terus kalau Bapak nggak tahu dan nggak bisa, apa Bapak permasalahkan? Iya, kata Bapak tadi kan saya mau tanya itu tentang apa? Tentang apa? Eh, iya, yang Anda pertanyakan itu apa gitu loh Pak. Saya nggak ngerti apa yang Anda pertanyakan. Justru itu saya ini kan sebagai orang yang awam mau bertanya kepada Bapak. Surat An-Naba ayat 6 sampai 7 itu bicara tentang apa? Oke, baik. Bicara tentang apa? Alam naj'al arami hada wal jibala autada. Di situ dikatakan Allah menciptakan bumi, ya menjadikan bumi ini sebagai hamparan gitu loh Pak. Terus gunung-gunung wal jibala autada itu sebagai pasak. Terus apa? Tidak Iya, permasalahkan. Mas. Bapak Ya, coba turunin kameranya dulu. iya. eh Jadi, Soalnya muka bapak nggak kelihatan gitu, malah ke atas ke iya. lampu silau. Iya, jadi itu tentang apa, Pak? Tentang pasak ya, Pak ya? Gunung sebagai Coba betul pasak. nggak Pak, kalaunya kita lihat dari satelit itu aja ya, satelit Hmm. zaman canggih sekarang, bumi itu apakah bentuknya lonjong atau terhampar gitu ketika dilihat dari satelit? Kalau dari satelit siapa dulu nih, Pak? Satelit siapa aja, adakah Oh, bentuk bumi itu runcing dari angkasa? Nggak bumi bakalan itu ada dari Pak. dulu bulat, Pak. Iya, ketika kita Ya, melihat ya, lewat satelit ya, siapapun, terhampar nggak daratannya? ya. Kalau kita melihat hamparan itu, memang Eh, istilah hamparan itu hanya ada di istilah kebun sawit, Pak. Nah, oh, hamparan kebun ya. sawit gitu. Ya, saya Jadi jadi tahu tuh jadi yang hamparan kebun sawit jadi gitu. kebun sawit terhampar. Betul nggak Iya, ketika benar. kita melihat bumi dari atas, bumi itu daratannya terhampar. Coba, betul nggak? Iya, karena kan kalau kita lihat daratan, kalau kita berpijak nih di bumi nih, Makanya di situ iya, saya jelaskan bumi itu terhampar gitu. Allah jadikan iya, bumi itu daratannya terhampar dan gunung-gunungnya sebagai pasak. iya, oke, Coba aja Bapak buka kitab sains lagi. iya, Kitab penelitian dari sains gitu ya tentang masalah gunung. hmm. Gunung itu sebagai penahan getaran di bumi, sebagai Masalahnya, pasak dia. masalahnya sekarang pasak itu fungsinya untuk Mm-mm. menahan apa tuh? Apanya? Pasak itu fungsinya untuk apa? Jadi gunung itu Pak, fungsinya gini untuk aja, apa? Bapak punya meja. Ya, Bapak punya meja. ya,
Enggak ada. Punya meja kayu ya. Hmm. Pak, meja kayu itu pasti dipaku, betul kan? Bukan, saya tidak bicara tentang Coba saya meja, tanya dulu, Pak. Ini meja Anda bicara itu yang tentang kayu bumi. pakai paku atau tidak? Iya, pakai paku. Kalau nggak ada pakunya, apa yang terjadi dengan meja Anda? Goyang. Goyang gitu. Iya, tapi kan paku. Makanya, masuk jadi ke- begini Pak, paku kenapa itu di kan Al-Quran masuk ke itu dalam. wajibala autada, gunung itu dijadikan sebagai pasak bumi agar daratan yang kita tinggali ini kagak goyang. Kira-kira berhasil nggak itu, Pak? Loh, menurut sains, penelitian sains aja gunung itu sebagai penahan bumi, Pak. Ilmuwan siapa yang menyebutkan itu, Pak? Banyak Pak, Siapa? astagfirullah. Sebutkan satu saja, Pak. Sebutkan satu saja, Pak. Aduh. Bapak sebutkan satu aja, Pak. ilmuwannya. Coba Bapak jawaban saya. Anda cari, ketik aja Google kalau gitu ya. Ilmuwan siapa banyak yang menjabarkan. Saya nggak hafal satu persatu ilmuwan sains. Berarti Bapak tidak hafal. Iya, Bapak namanya tidak hafal, tapi itulah Saya penelitian padahal cuma dari minta satu sains ilmuwan di saja seluruh dunia. yang Oke? menyebutkan. Oke. Sekarang Di Google saya banyak. tanya, berhasil nggak Tanya pasak lagi, itu? baik. Berhasil nggak pasak itu, Pak? Pasak itu berhasil nggak menahan getaran? Sekarang rumah Anda itu goyang atau kagak? Saya bertanya tadi gunung itu. Iya, itu jawabannya. Rumah yang Anda dibuat itu goyang atau berhasil kagak nggak, sekarang? Pak? Berhasil Pak, nggak rumah pasak Anda itu goyang atau kagak sekarang, Pak? Nah, Bapak ini kok menanyakan masalah rumah saya? Iya, Saya Pak. bertanya Anda kan pasak menanyakan yang Bapak bilang tadi yang ada Anda di kan dalam menanyakan apakah Al-Quran tadi pasaknya itu berhasil, nggak? betul? Betul enggak? Enggak nyambung, Bapak. Aduh, Bapak enggak benar. Iya. Coba. Bapak kan menanyakan, ya, apakah pasaknya itu Saya berhasil? jangan diturunkan, Pak, ya, seperti yang lalu-lalu. Enggak bakal diturun Ya. moderator. Jangan diturunkan, ya. Bapak kan menanyakan apakah pasaknya itu berhasil, betul Pak? Ya. Kalau di rumah saya masak berhasil, Pak. Bukan pas rumah Anda yang saya tanyakan. Apakah rumah Anda sekarang goyang? Tidak. Tidak, berarti gunung sebagai pasak itu berhasil, Pak. Sehingga rumah Anda tidak kan goyang-goyang. Kayak langit yang goyang-goyang gitu. Tiang langit yang goyang-goyang. Sekarang saya tanya Bapak. Tanya pula 3 kali udah nanyanya. Apalagi? Gunung itu berhasil nggak jadi pasak bumi? Loh, rumah Anda goyang nggak sekarang? Aduh. Bapak ini ternyata tidak melihat berita-berita di dunia. Bapak yang kagak lihat kali. Sudah berapa ratus kali gempa bumi terjadi di dunia ini. Gempa bumi terjadi. Tapi gempa terus atau kagak, Pak? Pasak yang dibuat oleh Tuhan itu ternyata gagal gitu loh. Gagal menurut Anda. Ternyata gagal. Pak, kalaunya gagal, Pak ya. Rumah Anda pun sekarang goyang-goyang, Pak. Tuh, kayak di kitab Anda tiang langit goyang-goyang. Tuh pasaknya gagal, Pak. Gitu. Sekarang rumah Anda itu kan kagak bergoyang. Artinya pasak bumi itu berhasil. Sehingga membuat rumah Anda tenang, goyang gitu. Terjadi gempa bumi, Pak. Barusan terjadi gempa bumi. Baik, sekarang saya tanya balik boleh? Ya, sekarang saya tanya balik boleh? Anda sudah 3 kali nanya, sudah saya jawab ketiganya gitu. Tapi saya pingin tahu lagi, Pak. Sudah. Memangnya tadi jawaban saya apa, Pak? Tadi jawaban saya apa? Berarti jawaban Bapak tidak memenuhi apa yang bukan tidak memenuhi. Ya. Jawaban saya tadi apa? Ya, jawaban Bapak tadi katanya berhasil.
Iya berhasil memang. Tapi kenyataannya, faktanya terjadi gempa barusan di Tapanuli Utara terjadi Bentar gempa, dulu. Pak. Kalau Anda baik, Ya, di Palu baik. Kalau terjadi Anda gempa. membahas gempa, Berarti Tuhan gagal menurut kitab Bapak. oke, saya tanggapi ya dengan tanggapan saya ya, biar Anda pinter gitu. Ya. Pak ya, nih dengarkan tanggapan saya. Jadi itu yang Bapak sebut. Coba Anda dengarkan dulu. Kalau nggak mau diturunkan, Anda dengarkan dulu, gantian ngomong gitu ya. Ayo silakan. Nah, jadi biar Anda pinter dengarkan pernyataan saya kepada Anda. Wajibala autada. Gunung itu sebagai pasak bumi. Apakah pasak buminya itu berhasil? Ternyata berhasil. Buktinya mana? Buktinya rumah Anda sendiri tidak bergoyang. Rumah saya tidak bergoyang gitu. Lalu mengapa terjadi gempa? Nah, terjadi gempa itu adalah fenomena alam ya. Pertama, gempa itu bisa tercipta karena ulah manusia. Mereka kebanyakan menambang gunung sehingga pasak buminya menjadi hilang. Nah, bisa kerusakan tersebut terjadi karena manusia itu sendiri. Terus kenapa gempa terjadi? Mungkin karena gerakan palung di dalam lautan. Bukan berarti pasaknya itu gagal, Pak. Pasaknya itu berhasil. Faktanya, rumah Anda saja tidak goyang, rumah saya tidak goyang. Artinya pasak itu berhasil. Alhamdulillah, Al-Quran dapat dibuktikan. Sekarang saya mau tanya, Pak. Anda kalau nggak mau diam, Anda juga nggak bakalan kedengaran Pak suaranya. Karena apa? Karena saya sudah bilang ya Pak, dari tadi Anda dengarkan apa yang saya katakan biar Anda pinter gitu. Jadi sekarang saya mau nanya Anda. Tidak memenuhi sains ya. Sudah memenuhi sains ya. Gagal itu, salah satu buktinya rumah Anda nggak goyang gitu. Baik. Goyang, Pak. Nah, saya mau nanya lagi. Sekarang saya mau tanya balik. Coba, saya mau tanya balik tentang salah sains ini, boleh? Ya. Oke, sekarang tanya balik ke Anda ya. Nih, kalau saya tanya juga pakai ini Pak, pakai kitab Anda ya. Nih, di dalam kitab Anda, bentar ya, saya tampilkan dulu kepada Anda. Nih Pak, Daniel 4 ya. Daniel 4 nomor 11. Ya Pak ya. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Ya, dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Ini mana pohonnya? Tinggi sampai ke langit. Ini mana pohonnya? Silakan. Bisa nggak dibuktikan dengan sains? Ada pohon tinggi sampai ke langit. Di mananya? Daniel 4 ayat 11 itu bicara tentang apa itu, Pak? Iya, baca kitab Anda nih, saya baca ya. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Ini pohon apa ini tinggi sampai ke langit? Silakan. Oh, enggak, kitab Anda gagal ya. Enggak ada pohon tinggi sampai ke langit ya? Ya. Itu gagal nih. Ini cek nih gagal nih. Kiasan. Ya. Kiasan apa ini, Pak? Ya, itu kan kiasan dari ini nih ciri Anda sendiri tidak baca Bible Anda ya. Di sini Pak ya, kalau kita lihat satu perikop ya, perikop, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Maknanya seperti apa
Daniel nih. Seperti apa maknanya? Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku, ini dia jelaskan maknanya, ya. Ya. Dia jelaskan maknanya. Di tengah bumi itu, kata dia, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon. Ini maknanya. Pohonnya sangat tinggi. Pohon itu bertambah kuat, ya, bertambah besar, dan pohon itu, ya, nih, pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit. Ini maknanya, bukan perumpamaan. Maka dari itu, carikan kepada saya mana pohon yang tingginya sampai ke langit. Silakan. Ya, itu makna. Bapak harus mengerti, itu berbicara tentang Mana kamera Anda, Pak? Dibuka dulu. nubuatan. Kata ya. Oh, nubuatan pula. Tadi perumpamaan. Ini nubuatan pula. Ya, nubuatan Nabi itu, Pak, dia memberikan Apa yang saya tanya, ada nggak pohonnya itu? Ya, itu perumpamaan. Oh, berarti nggak ada pohonnya ya? Bapak baca enggak tentang itu? Enggak, yang saya tanyakan itu, ada nggak di dunia ini pohon tinggi sampai ke langit? Itu saya tanyakan. Sekarang saya tanya, di dalam Tanya lagi. Bapak harus mengerti dulu. Jadi Bapak cuma nanya, nggak bisa menjelaskan kitab Anda sendiri gitu, nggak bisa Anda membuktikan kitab Anda sendiri. Macet Bapak. Ini gagal kitab Anda berarti ya, Pak ya? Oh, gagal. Waktu kepada saya untuk menyelesaikannya, ya. Coba. Yang saya tanyakan, pohon apa yang tingginya sampai ke langit? Silakan. Ya. Daniel itu berbicara tentang satu penglihatan, ya. Penglihatannya itu bukan berdasarkan fakta kenyataan yang ada di bumi. Bukan fakta. Ya, jadi itu Bapak kalau mengerti penglihatan, istilah penglihatan itu artinya vision. Oh, berarti ini halu ya, Pak ya? Halu. Kitab Anda ini halu gitu. Itu bukan halu. Bapak terus apa? Salah lihat atau kayak gimana? Bapak pernah bermimpi enggak? Hah? Bapak pernah Saya pernah bermimpi pernah pasti. Bermimpi pernah. Nah, di dalam mimpi itu kenyataan atau tidak? Mimpi bukan kenyataan. Tapi kan mimpi itu adanya, betul? Iya. Jadi orang yang makanya nih Pak, baca kitab Anda. Yang di sini dimaksud nih, ceritakanlah kepadaku maknanya. Jadi jangan Anda bilang ini nubuatan atau ini perumpamaan. Yang dijelaskan di sini sudah makna. Saya belum selesai. Itu belum selesai, maknanya belum sampai di situ, Pak. Ini maknanya kayak gimana? Sekarang mari kita baca maknanya ya. Maknanya dari ayat 10 nih. Ya, makna dari mimpi itu baca. Dari ayat 10. Coba kita baca apa maknanya. Bapak lihat. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku. Nah, ini kan penglihatan di tempat tidur. Ya, itu ya demikian. Nah, ini maknanya demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon. Pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Di tengah bumi ada pohon tinggi sampai ke langit. Ini sudah maknanya. Maknanya ada pohon yang tinggi sampai ke langit. Itu bukan mau anda maknain apa lagi? Itu hanya coba Bapak baca ayat yang ke-12. Daun-daunnya indah. Nih, daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Bukan perumpamaan ini. Lanjut lagi, Pak. Ayat yang ke-13. Anda jelaskan kayak gimana? Kemudian dalam penglihatan
yang kudapat di tempat tidurku. Nah, dia berada di Itu kan tempat maknanya. tidurnya. Lanjutlah. Maknanya kayak gimana? Maknanya kayak Artinya gimana? apa? Nih. Itu satu Demikian penglihatan. maknanya. Nih, demikian. Ya, Maknanya apa tuh? Baca nih. Baca maknanya apa? Makna mimpi itu. Baca. nah, coba ayat yang ke-18. Itulah Loncat. mimpi. Bapak kan harus mengerti semuanya, baca Saya Alkitab tidak itu mempermasalahkan bisa yang lain. separuh, Yang saya Pak. permasalahkan pohon apa yang ada di tengah bumi dan pohon itu sampai ke langit tingginya. Iya, saya sudah bicara tadi itu penglihatan di dalam mimpi Raja Loh, kenapa lagi Anda bilang penglihatan? Ini bukan penglihatan, ini makna dari penglihatan, makna dari penglihatan. Bapak ini nggak bisa move on. Kalau yang Anaba Nggak bisa tadi move on itu sudah apanya? jelas, Pak. Itu Anda pasak paham nggak? bumi Anda paham nggak gagal. dengan kitab Anda ini? Pasak bumi yang dibikin oleh Tuhan gagal itu. Udah. Jadi ini gagal gitu ya, Pak ya? Gagal ya kitabnya. Kitab halu ini berarti ya. Tuh kan? Diturunin oleh moderator. Mau dimaknakan kayak gimana? Ini bukan perumpamaan, bukan. Mari kita baca ya, mari kita baca. Nih ya. Nih, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Nah, ini minta diceritakan bagaimana maknanya gitu. Lalu dijawab maknanya seperti apa. Adapun ya dijelaskan di sini. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Maknanya demikian. Maknanya kayak gimana? Titik 2. Maknanya di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon ya yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit. Mau dimaknain kayak gimana? Janggal. Maknanya sudah seperti itu, ada di tengah bumi sebuah pohon yang tingginya sampai ke langit. Itu maknanya. Mau kayak gimana? Mau kayak gimana coba? Sudah maknanya mau dimaknai lagi. Macam apa gitu maknanya? Mau dimaknai lagi. Itu sekolah di mana kayak gitu jadinya? Ini coba kasih tahu alamat tengah bumi itu di mana tengah bumi? Tengah bumi itu kayak mana? Tengah-tengah bumi di negara apa tengah bumi? Coba cari tengah-tengah bumi di mana? Oh, Arab Saudi. Pusaran bumi Arab Saudi ya? Betul nggak? Arab Saudi. Nggak ada di Arab Saudi itu pohon tinggi sampai ke langit. Nggak ada. Ngaco itu gagal. Gagal itu kitab. Nggak ada di Arab Saudi itu apalagi sekitaran Ka'bah. Nggak ada sebuah pohon yang tinggi sampai ke langit. Nggak ada. Wah, keprim buat mimpi memang.